Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ibu, kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi itu adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Jadi diadakanlah suatu pengelompokan berdasarkan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup itu. Adapun tujuan dari klasifikasi yaitu untuk memperoleh atau untuk mudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus atau lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup lain dari jenis yang lain. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi, misalkan kalau persamaannya itu banyak, biasanya hubungan kekerabatan makhluk hidup tersebut semakin dekat. Dan sebaliknya, jika persamaan dari makhluk hidup itu sedikit, maka hubungan kekerabatan makhluk hidup itu berarti jauh. Yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Adapun dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup adalah klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat tubuh yang disebut dengan anatomi. Nah, selanjutnya yang terakhir, klasifikasi hidup itu berdasarkan atas manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Selanjutnya, orang yang mengelompokkan atau orang yang melakukan pengelompokan itu yang pertama kali adalah namanya Linnaeus, di mana berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu. Adapun urutan takson pada makhluk hidup dari yang paling tinggi atau yang paling umum sampai ke bawah paling khusus, mana persamaan atau perbedaannya semakin sedikit, yaitu yang pertama ada kingdom, ada divisio, ada class, ada order, ada family, ada genus, ada spesies. Dimana untuk regnum itu sama dengan dunia, divisio itu divisi, klasis itu kelas, ordo itu bangsa, family itu suku, genus itu marga, dan spesies itu jenis. Selanjutnya, kriteria klasifikasi di mana untuk tumbuhan biasanya para ahli itu melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan kriteria, di mana kriterianya yang pertama adalah dari kriteria organ perkembangbiakan. Nah, apa perkembangbiakannya itu dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua adalah habitusnya atau perawakannya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Yang ketiga adalah bentuk dan ukuran daun. Dan yang keempat adalah cara berkembang biak, apakah dengan secara seksual atau generatif ataupun aseksual secara vegetatif. Selanjutnya untuk klasifikasi hewan,
Kriterianya adalah yang pertama, saluran pencernaan makanan. Untuk hewan tingkat rendah, biasanya belum mempunyai saluran pencernaan, tapi kalau untuk hewan tingkat tinggi sudah memiliki saluran pencernaan seperti lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang kedua adalah berupa kerangka. Kriterianya atau skeleton, di mana apakah kerangka tersebut ada di luar tubuh yang disebut dengan exoskeleton, dan atau kerangka tersebut berada di dalam tubuh yang disebut dengan endoskeleton. Yang ketiga adalah kriteria hewannya, apakah anggota geraknya, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Selanjutnya kita ke kunci determinasi. Kunci determinasi yaitu suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar dipergunakan kunci determinasi adalah yaitu untuk identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Adapun yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah 1. Kuncinya harus dikotomi. Yang kedua adalah kata pertama dalam tiap pernyataan satu kuplet harus identik. Contoh, tumbuhan berumah 1 atau tumbuhan berumah 2. Yang ketiga adalah pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif, artinya dia berkebalikan sehingga satu bagian dapat diterima, satu lagi ditolak. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif. Contohnya, panjang daun lebih kurang 4 atau 8 cm. Ini kan berarti belum jelas. Daun besar atau kecil. Ini juga kisarannya. Yang kelima, gunakan sifat-sifat yang mudah diamati. Yang keenam, pernyataan dari kuplet yang berurutan janganlah dimulai dengan kata yang sama. Yang keenam, setiap kuplet itu diberi nomor. Misalnya 1A, 1B, 2A, 2B. Yang ke-8 buat kalimat yang pertanyaan yang pendek. Oke, kita lihat kunci determinasinya. Di sini ada tanaman, di mana tanamannya di sini ada 6 macam. Yang pertama lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, melinjo. Nah, selanjutnya kita buat perbedaan di mana di antara ke-6 ini ada yang berspora dan juga ada yang tidak berspora. Di mana yang berspora dari ke-6 ini adalah suplir dan lumut, sedangkan yang tidak berspora dari ke-6 tanaman ini adalah jagung, kedelai, terung, melinjo. Nah, untuk yang berspora, ini ada yang berbatang jelas dan ada juga yang tidak berbatang. Untuk yang berbatang jelas itu suplir, sedangkan yang tidak berbatang jelas itu lumut. Nah, di sini 2A, 2B, karena di sini dibagi. Ada nomornya. Terus untuk yang berspora dengan tidak berspora berarti 1A, 1B perbedaannya. Selanjutnya, dari yang tidak berspora dibagi menjadi tumbuhan biji tertutup dan tumbuhan biji terbuka. Untuk yang biji tertutup itu contohnya jagung, kedelai, terung, sedangkan untuk yang biji terbuka itu adalah melinjo. Nah, di sini adalah 3A, 3B. Selanjutnya, dari yang biji tertutup ini dibagi lagi. Ada yang berkeping 2 dan ada yang berkeping 1. Nah, untuk yang berkeping 2 di sini kan ada dari ketiga ini yaitu kedelai dan terung, sedangkan yang berkeping 1 itu adalah jagung. Selanjutnya dari yang berkeping 2 ini
Ada yang berbunga kupu-kupu dan ada yang berbunga trompet. Untuk yang berbunga kupu-kupu itu adalah kedelai, sedangkan untuk berbunga trompet itu adalah terung. Nah, dari sini kita lihat kunci dikotom di atas jika ditulis akan menjadi tumbuhan yang berspora. Tumbuhan berspora di sini adalah 1A. Terus untuk 1B itu adalah tumbuhan tidak berspora. Selanjutnya 1A itu menuju ke 2A. Nah, ini menuju 2A. 2A itu dibagi lagi menjadi berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Tumbuhan batang jelas, tidak berbatang jelas. Untuk tumbuhan yang berbatang jelas itu suplir. Yang ini, sedangkan yang tumbuhan yang tidak berbatang jelas itu adalah lumut. Selanjutnya, dari sini ada yang berbiji tertutup dari tumbuhan yang tidak berspora. Dari sini yang di atas 1B ini ada tumbuhan yang berbiji tertutup, yaitu ada jagung, kedelai, terung. Nah, berbiji tertutup ini dia menuju ke 4A. Ini 4A. Nah, 4A ini ada yang berkeping 2, ada yang berkeping 1. Ini 4B. Untuk yang berkeping 2, itu ada yang 5A. 5A ini ada 2 di sini, ada yang berbunga kupu-kupu dan ada yang berbunga trompet. Untuk yang berbunga kupu-kupu di sini adalah kedelai, untuk yang berbunga trompet di sini adalah terung. Sedangkan untuk biji berkeping 1 yang di sini tadi itu adalah jagung. Nah, berikut kunci determinasinya. Oke, di sini ada tugas. Di sini ada 4 macam tanaman. Ada kacang tanah, ada jagung yang B, yang C ada padi, terus yang D ini adalah rumput. Nah, kalian cukup mengisi diagram ini. Nah, tumbuhannya di sini berarti ada 4. Nah, di antara 4 ini mana yang mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas? Terus yang tidak mempunyai akar, batang, daun apa saja dari keempatnya. Selanjutnya dari yang mempunyai akar, batang, daun ini mana yang berbunga dan mana yang tidak berbunga. Sedangkan yang untuk tidak mempunyai akar, batang, daun mana yang berupa talus dan tidak berupa talus. Selanjutnya dari yang berbunga ini mana yang tulang daunnya menyirip dan mana yang tulang daunnya tidak menyirip. Nah, sebutkan ini tumbuhannya di sini juga. Selanjutnya yang dari yang mempunyai akar, batang, daun yang tidak berbunga, di sini apa saja tanamannya? Berarti di sini terakhir spesifiknya apa? Terus yang tubuh berupa talus ini apa? Yang tidak berupa talus ini apa tanamannya? Nah, di sini bagian yang spesifik spesiesnya apa? Oke, sekian, terima kasih.